Mantap ya guys ya. Monster 2022, Ducati Monster 2022. Kita coba bikin video test ride-nya. CC-nya dia ini 937 cc, horsepower-nya 111, torsinya 95 Nm, berat basahnya 188 kg. Kurang lebih mirip kayak Panigale punya gua berat basahnya. Kita lihat dari depan. Idi. Dari angle sini cakep sih. Gila. Oke. Mumpung cuaca lagi enak, lagi ship, kita test ride. Dan termasuk rendah, dia seat height-nya cuma 820 mm. Anjir, gua napak gini. Iya. Ini nggak di lowering? Enggak ya? Enteng juga sebenarnya mundur. Oh, dia agak dalam ya remnya. Oke. Wah, ada indikator bensin loh. Komplit juga di ini speedometer ya. Setting menu segala macam. Wah, modenya nanti sambil dijelasin deh ya. Oke, berisik banget. Jangan dulu ya. Set. Edan. Gila handlingnya. Dia udah quick shifter sama udah auto believer guys. Wah gila, ini knalpotnya suaranya gahar begini. Gila, udah lama nggak bikin video test ride. Oke, mari kita coba ya guys. Anjir, napasnya panjang juga nih kalau mode sport. Terus enteng pula. Anjir, enak banget. Ini sport yang baru, monster yang baru. Koplingnya dia rada jauh ya, settingan defaultnya. Dan dia sudah hidrolik koplingnya, jadi nggak begitu berat. Cuman yang gue rasain untuk standarnya sih ya nggak begitu ringan juga. Di speedometernya komplit, ada RPM, indikator bensin, jam, pesawat, ada suhu, komplit lah. Terus untuk riding mode, dia ada 3 riding mode: sport, urban, sama apa gitu, gue satu lagi lupa gue. Traction control juga ada beberapa settingan level traction control. Ini kebetulan di settingnya level 2. Ini seat height-nya rendah sekali ya. Terus joknya juga nggak begitu tipis, maksudnya agak lebar, nggak sempit gitu lah. Dan stangnya tuh baplang lebar gitu, khas Monster. Anjir. Wah, anjir. Wah, dia karakternya itu untuk mode riding yang sport, torsinya tuh bener-bener instan, dan quick shifter auto blippernya juga mulus pula. Gila sih ya, keluaran motor terbaru 2022 sakit sih. Aduh, terus desainnya warna full black gini, anjir keren banget. Kill time quick shift-nya pendek banget, jadi langsung instan gitu rasanya. Anjir, gigi 3 aja rasanya begini ya. Tapi ya kayaknya sih untuk motor-motor Ducati nih, kalau misalnya kita setting pakai riding mode yang sport gitu ya, kan pasti sebagian besar motor Ducati riding mode ada yang sport.
Nah itu settingannya nafasnya tuh jadi panjang banget ya, bahkan termasuk yang mode nakednya gitu. Dan sih, oh sekarang jalannya dirubah ya. Wow, keren sekali. Rasanya tuh bener-bener torsi instan banget. Handlingnya ringan, padahal berat basanya 188 kg. Itu sebenarnya termasuk ringan lah ya. cc-nya 937 cc. Horsepower-nya rasanya ya kayak super sport aja sih. Anjir, knalpotnya bener. Knalpotnya kasar banget dah. Nurut, beloknya nurut banget. Padahal stang baplang begini, stang fatbar, bukan stang jepit ya. Jiwa hooligan saya jadi keluar gitu. Mirip-mirip kayak rasa MT. Oh iya, dan dia ini konfigurasi mesinnya 2 silinder L-twin guys. Jadi memang khasnya Ducati ya, sebagian besar motor mereka itu L-twin, 2 silinder L-twin. Sebenarnya L-twin sama V-twin tuh rasanya mirip-mirip sih. Cuman karena kenapa disebut L, karena posisi mesinnya ya bentuknya ya kayak L, bukan nge-V gitu. Koplingnya enak sih, gasnya juga responsif. Ergonomi posisi ridingnya pun ya kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian ngeliat gue nih, si ininya bener-bener lebar gitu, si stangnya tuh lebar abis. Mirip-mirip kayak MT-9 sih gue ngerasanya, cuman dia nggak senaik MT-9 risernya ya, jadi masih terkesannya kayak motor naked. Gila sih, ini jam terbang sedikit aja mungkin rasanya udah kayak hooligan abis sih. Maksudnya gue bisa lincah gitu naik motor ini. Quick shiftnya enak banget. Gue dari tadi kayaknya maksimalnya gigi 3 deh ini. Dan dia tuh kalau siang putih, kalau malam hitam guys. Atau sebenarnya kayaknya bisa disetting juga deh ini si background layarnya. Tangki bensinnya cuma 14 literan kurang lebih. Ya untuk motor moge kayak gini sebenarnya menurut gua kecil ya, karena memang sebagian besar moge itu umumnya harusnya sih kayak 16 liter lah minimal gitu, atau 17 liter. Tapi emang rata-rata moge-moge zaman sekarang 14 literan semua. Kayak BMW F900, kayak KTM juga, KTM Duke, KTM Duke 790 atau 890. Anjir, buat nikung enak banget ya. Ya paling itu sih kalau dari Monster, dia itu minusnya desainnya udah hilang tralisnya, karena yang bikin Monster berkarakter itu ya si tralisnya itu. Torsinya itu gua gasnya belum yang apa, gaspol banget gitu. Ini motor enak banget, kayaknya buat boncengan enak abis ini motor. Rasa quick shift-nya tuh kayak nggak ada jedanya gitu ya, jadi kayak instan. Sakit sih di motor. Edan bro, edan, sumpah edan. Tarik lagi. Gila. Rasanya kalau misalnya kalian bandingin sama Monster yang sebelumnya, ini jauh lebih enteng sih. Jadi center of gravity-nya tuh dia lebih baik daripada versi sebelumnya. Nembaknya gila. Gila sih, ini knalpotnya tidak friendly sama sekali ya. Jadi teman-teman mohon maaf nih ya, motornya nih gacor banget ini, terlalu tidak bersahabat di kuping. Jadi kalian mungkin kalau riding berkepanjangan akan pengang juga sih suara.
suara kuping kalian maksudnya. Ini pengereman udah full Brembo, tapi dia belum Öhlins ya guys. Terus Monster ini dia ada versi SP nya ya. Jadi sekarang itu nama Ducati Monster itu apa ya, namanya Ducati Monster aja. CC nya sih udah nggak begitu disebutin banget. Jadi Ducati Monster 2022 gitu. Karena memang ini model 2022 kan. Untuk panas mesinnya sejauh ini kita riding apa ya? Ini cuaca terik abis ya kan. Tapi nggak yang panas gitu deh. Gila ya, kayaknya apa Ducati versi terbaru sekarang udah lebih manusiawi ya. Asli loh nih motor. Udah warna full hitam gini gitu kan. Terus juga gue kaget ini, gue napak sempurna abis. Ini motor low seat abis 820 mm cuk. Untuk suspensi, karakter suspensi depannya gue suka, stabil. Belakang sih menurut gue cenderung soft ya. Karena dia motornya sebenarnya ramping, cuma karena stangnya aja yang lebar. Jadi ya itu aja sih rasanya. Masih pede-pede aja kalau mau nyalip kayak gini. Cuma dia paling stangnya aja nih kan rada lebar. Seru guys, seru. Udahlah, motor ini juga dari segi kecanggihan teknologi udah komplit sih. Maksudnya kalau penggunaannya jalan raya doang mah cukup, gak usah yang aneh-aneh. Anjir sih, posisi ridingnya tuh bener-bener yang kayak gagah nih motor asli bro, gagah bro. Panasnya nggak begitu parah ternyata, gile. Monster loh, asli men. Salah satu motor yang bikin gue penasaran yaitu Monster yang versi ini tuh, gila, akhirnya gue kesampaian dan ternyata wow, di luar ekspektasi. Ternyata seenak ini juga motornya. Ya paling itu aja ya hal-hal yang gak gue suka dari motor ini. Tangki bensinnya relatif kecil, karena kayak motor 250cc, 500cc gitu. Terus dari segi suspensi belakang mungkin terlalu soft juga. Mungkin karena gue juga basicnya dari sport ya, jadi kan yang stiff, yang benar-benar stabil buat tikungan tajam atau tikungan yang corner speed gitu lebih enak. Kalau motor ini mungkin settingannya soft. Tralisnya ya dari desain udah itu doang sih. Overall gue suka. Dan ya gimana menurut kalian guys? Kalian suka nggak nih sama motor Monster 2022 ini? 937 ya cc nya. Jadi naik lagi dari 821 jadi 937 sekarang cc nya. Kita kiri, test ride lagi, rasa gacornya kayak gimana ya kan. Bangke. Tadi gue gitu agak bumpy dikit sih bagian suspensi belakang ya. Memang itulah yang penting, butuh keterbiasaan aja sebenarnya. Gila, motor enak banget. Pas auto bliper knalpotnya langsung nembak anjir. Gak friendly bangke emang. Torsi 95 Nm sih cukup lah ya, 95,5 deh. Cukup lah ya. Buset, horsepower aja 111. Udah kayak super sportnya motor Jepang horsepowernya. Dan dia 2 silinder, bukan 4 silinder. Dan emang peruntukannya kalau Monster itu buat city ride sih, bukan yang kayak buat touring atau apa ya. Pada dasarnya sih buat city ride. Tapi kalau teman-teman yang mau pakai touring ya, ini motor ini enak juga kok. Gue yakin enak karena dia nggak terlalu berat. Bener deh, feel-nya tuh gak terlalu berat. Apalagi kalau misalnya kalian punya fisik yang memang mendukung gitu, tinggi 175 cm ke atas, pakai motor ini mah udah lah. Happy kalian pakai motor ini, happy.
di kemacetan ya, kayak kemacetan normal-normal asli men, panasnya di luar ekspektasi cuk. Ini tuh rasanya kayak MT cuman stangnya lebih turun. Nah kayak gitulah kurang lebih. Gila sini motor, parah men motor ini. Sakit motornya. Ya beginilah guys, kurang lebih ya motornya Ducati Monster 2022. Rasanya ringan ya. Gimana mau teman-teman semua? Jangan lupa untuk tulis opini kalian di kolom komentar di video ini. Dan as always, kalau begitu gua akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.